nonton video ini sampai habis karena saya akan kasih kamu peluang untuk dapat uang ratusan juta rupiah ya. Dan kamu nggak perlu modal uang sepeser pun. Jadi kalau penawaran scam itu kan biasanya saya akan kasih kamu 500.000 tapi kamu harus bayar 100.000. Nah 100.000-nya kamu bayar, tiba-tiba yang nawarin hilang aja. Nah kalau ini enggak ya. Jadi saya akan kasih kamu uang ratusan juta, kamu nggak usah bayar sepeser pun. Jadi ya ini ibaratnya dapat uang tanpa modal. Karena kenapa saya berani ngomong kayak gini, karena semua pengusaha yang besar-besar itu mereka bisnisnya itu pakai uang orang lain. Sekali lagi, mereka bisnis pakai uang orang lain. Saya pernah ketemu pengembang-pengembang developer properti raksasa di Indonesia. Saya tanya, Bapak bikin tower apartemen ratusan unit, modalnya dari mana Pak? Pakai uang orang semuanya. Uang orang itu apa? Contohnya, pakai uang bank. Uang bank itu kan uang orang. Uang nasabah-nasabahnya sebenarnya yang dipakai, yang diputer. Lalu pakai uang investor. Lalu yang paling umum nih, pakai uang pembeli. Jadi biasanya developer misalnya, ya kalau bahasa ininya ya, bahasa pasarannya ya, jual gambar gitu kan. Nah, jual gambar itu supaya orang beli. Orang beli dipakai buat apa duitnya? Ya dipakai buat ngebangun. Sesimpel itu. Nah, ketika udah terbangun, ya udah, mereka udah beli, udah terbangun transaksi, serah terima, selesai. Jadi pebisnis itu, bisnis tanpa modal itu hal yang biasa. Cuman bisnisnya harus clear. Nah, saya mau ngasih kamu 250 juta atau ratusan juta lah, nggak mesti 250 juta ya, bisa lebih. Itu dari mana? Ya bisnis. Kita bisnis, kita kerjasama, dan kamu nggak perlu modal apa-apa. Kamu nggak perlu modal sepeser pun. Ya kalau modal bensin, pulsa ya jangan disebut lah ya. Kalau itu aja nggak mau keluar, ya udah nggak usah bisnis lah. Kita kerja sama orang jadi karyawan aja tetap perlu modal bensin kok, sama pulsa gitu kan minimal. Ya itu wajib lah ya. Nah, oke, balik lagi ke laptop. Apa nih yang mau saya share? Jadi gini, kalau kita bisnis itu kan kita harus selalu punya something to bring on the table. Harus punya sesuatu yang kita kontribusi gitu kan. Ada orang yang nggak punya waktu, nggak punya tenaga, ya kontribusinya uang. Ada orang yang punya tenaga, punya waktu, nggak punya uang, ya kontribusi tenaga dan waktunya. Ada orang yang nggak punya waktu, tenaga, uang, punya network, ya kontribusinya network gitu loh. Jadi apapun yang bisa dikontribusikan itu bisa diuangkan, bisa divaluasi. Nah makanya kalau ada orang yang ngomong, oh saya bisnis tanpa modal, ya berarti dia punya waktu, dia punya tenaga, dia yang operate bisnisnya, dia yang ngelola, dia yang jalanin, atau dia punya network, punya ordal di mana-mana misalnya, dia punya koneksi ke investor misalnya, nah macam-macam lah. Oke, nah itu satu. Lalu gini, yang menarik adalah saya baru-baru ini meeting sama investor saya, dan dia mau injek dana ke dalam perusahaan saya cukup besar. Oke. Jadi untuk gambaran, perusahaan saya ini salah satunya adalah perusahaan operator hotel ya. Nah, kita sekarang lagi banyak mencari hotel-hotel yang dijual. Saya nggak mau bilang dijual murah ya, saya mau bilang hotel-hotel yang dijual dengan harga yang wajar. Karena kalau misalnya saya ada hotel dijual, kan biasanya mereka nggak mau buka harga tuh. Saya tanya, berapa nih harganya? Harganya dilangitin, dibikin setinggi langit. Harganya nggak masuk akal deh. Ini pokoknya saya hitung-hitung dari cash flow itu baru bisa balik modal 10 tahun lah, buset. Dan biasanya nih maklarnya atau agent propertinya bilang, tapi Pak kan ada capital gain lah. Ya saya ngerti lah capital gain, tapi kalau misalnya ada daerah-daerah tertentu yang udah harga tanahnya udah sunset artinya udah nggak naik lagi gitu kan, udah padat, udah nggak naik lagi, udah nggak ada pengembangan lagi, ya nggak ada capital gain lah di sana. Ibaratnya ya saya udah ngerti lah, I know what I'm doing gitu loh. Jadi ketika hitungannya nggak masuk ya saya skip, saya lewat. Nah tapi ketika hitungannya masuk, saya tuh nggak suka nawar orangnya. Saya nggak suka nawar. Jadi kalau misalnya menurut saya harganya fair, saya beli, nggak pakai nego keras gitu kan, nggak pakai
hostile negotiation, bawa preman apa, enggak lah, gila. Enggak lah, kita enggak kayak gitulah. Pokoknya kalau saya bisnis, saya lebih suka saya untung setelah orang lain untung. Jadi ketika misalnya ada yang jual hotel nih, ya udah, dia jual di harga yang wajar, harga yang fair. Saya nggak nego, artinya dia udah win. Di harga berapapun yang dia mau, saya nggak nego. Dia udah win, lalu kemudian baru saya win. Kalau saya kayak gitu prinsip bisnisnya. Karena saya nggak mau, misalnya ada hotel dijual, nggak tahu 10M misalnya. Saya tawar 5M, waduh, itu udah si pemiliknya udah males duluan tuh nego sama saya mungkin ya. Nah makanya saya orangnya nggak suka nego. Makanya saya paling nggak seneng kalau misalnya ada agent properti gitu ya. Biasanya kan ownernya ngumpet di belakang nih, nggak mau kelihatan. Agentnya dulu nih yang maju nih. Itu oke, it's okay, itu wajar kok. Biasanya karena pemilik properti yang harganya udah puluhan miliar, itu biasanya punya bisnis sendiri juga, punya bisnis dan punya kesibukan. Makanya mereka nggak mau muncul duluan. Makanya mereka mempercayakan kepada agent properti. Nah biasanya kalau saya ketemu dengan agent, saya agak males ya kalau udah kayak gini. Misalnya ada hotel yang ketika saya hitung-hitung gitu ya, harganya, oh ini cocoknya di harga 20M misalnya, 20M masuk nih hitungannya nih. Lalu kemudian si agentnya bilang, dari owner harganya 50M gitu kan. Terus saya bilang, waduh Pak, Bu, kalau 50M jauh banget nih gitu kan. Terus dia bilang, ya udah Bapak maunya berapa? Bapak silakan negosiasi. Wah capek. Kenapa saya bilang capek? Bukan saya anti negosiasi ya, bukan. Tapi kalau saya itu lebih ke gini loh. Biasanya saya balikin gini. Itu harga 50M. Kalau misalnya harga 50M ya. Harga 50M itu dari mana? Hitungannya gimana? Nah, seringkali ya owner maunya segitu. Ya udah selesai negosiasi. Kalau saya digituin saya selesai negosiasi. Nggak jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilang gini, oh 50M itu dari harga pasar, dilihat dari sini, ada appraisalnya misalnya, oh NJOP-nya sekian, bayar PBB-nya sekian, sehingga owner masang harga 50M. Nah di sana kita ngobrol deh, gitu loh. Ngerti ya maksudnya bedanya ya. Jadi kalau misalnya dari pemilik properti itu ada dasarnya, yaudah kita ngobrol. Karena sama-sama adu data nantinya. Misalnya gini, kalau dari saya ini yang masuk harga 20M karena hitungan saya seperti ini, saya menghargai cash flow-nya seperti ini, dan saya akan balik modal dari cash flow-nya sekian lama gitu. Nah, nanti dari pemilik properti akan bilang, "Oh, Pak, di sini nilai asetnya sekian, NJOP-nya sekian. Nah, itu di seberang ada hotel serupa dijual dengan harga sekian, makanya 50M." Ya udah, di sana kita ngobrol, enak tuh. Enak. Tapi ada beberapa properti yang dari awal udah dipasang harganya selangit. Itu saya tanya, dari mana harga segitu? Ya owner maunya segitu, ya nggak jadilah. Ya males. Nah, mendingan saya cari properti-properti yang lain yang ownernya juga lebih lebih enak lah ngobrolnya gitu kan. Sama-sama ada dasarnya, itu lebih enak. Nah, balik lagi ke laptop di mana saya mau ngajak kamu kerjasama. Kalau misalnya kamu ngelihat nih, di sekitarmu ada hotel dijual, info ke saya. Misalnya harga hotelnya 10M, contoh aja. Ya udah, kalau komisinya 2,5%, berarti kan 250 juta. Pakai modal nggak? Enggak. Modalnya ini aja, MBA aja, MBA, tahu nggak MBA? Modal bacot aja. Jadi ada hotel dijual gitu kan. Tawarin ke saya, selesai. Nanti saya kasih speknya ke saya hitung. Nanti kalau misalnya hitungannya masuk, kita ngobrol. Kalau hitungannya masuk, kalau hitungannya nggak masuk, tapi bedanya tipis, kita ngobrol. Tapi kalau misalnya hitungannya nggak masuk dan beda jauh, misalnya hitungan saya 10M, ternyata harganya dijualnya 30M, ya udah cari yang lain aja, yang lebih cengli lah ibaratnya kayak gitu, lebih win-win lah. Oke, kabarin saya kalau misalnya ada hotel dijual. Nah, kamu juga bisa kerjasama sama teman-temanmu. Kamu bisa kerja sama teman-temanmu. Jadi misalnya temanmu ada yang ngelihat hotel, temanmu info ke kamu. Lalu apa yang terjadi? Misalnya saya beli, yaudah kamu dapat komisi, berbagi aja sama temanmu, selesai, enak banget. Jadi bisnis nggak perlu pakai modal kalau kamu punya skill. Dan ternyata bisnis ini nggak perlu skill. Kamu cuma perlu naik motor keliling, cari ada hotel dijual, info ke saya.
Ini adalah contoh kamu bisa dapat duit dengan kerjasama. Kita kan bisnis nih. Ini lewat apa? Network. Ini yang saya bilang, network pun bisa divaluasi, bisa jadi duit. Kenapa? Karena kalau kamu bisa punya, ketemu nih hotel yang kemudian saya beli, ya udah kamu dapat komisi. Sesimpel itu. Jadi bisnis itu nggak perlu banyak gimmick, bisnis itu nggak perlu banyak yang tersembunyi gitu kan. Ya udah to the point aja. Lihat ada hotel, saya hitungannya masuk, saya beli, terjadi transaksi, kamu dapat komisi. Kalau hotelnya harganya 20 miliar, terjadi transaksi, misalnya komisimu 2,5%, 500 juta masuk kantong. Enak apa enak banget? 500 juta masuk kantong. Udah gitu doang. Modalnya apa sih? Modalnya pulsa, bensin, udah gitu doang. Artinya apa? Bisnis itu nggak susah. Yang penting mau ngerjainnya aja, tekun aja. Mungkin 1-2 hotel pertama nggak deal ya nggak apa-apa. Cari yang ketiga, keempat, kelima sampai deal. Worth it nggak sih kamu nyari 10 hotel? Hotel ke-11 baru deal. Jadi nyari 10 hotel nggak deal. Ke-11 baru deal, kamu dapat 250 juta, 500 juta. Worth it nggak sih? Worth it banget. Kalau saya sih saya kerjain gitu ya. Nah, oke. Jadi itu yang saya mau share. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.